biasa kan yang kita undang adalah profesional. Karena kita undang pendeta. Maksudnya pendeta nggak profesional maksudnya. Saya udah pernah pakai sekali, saya cobain. Saya pengen rencana mau khotbah pakai itu supaya shalomnya gitu. Shalom gitu. Kalem kalau marah atau kalem kalau lagi ngobrol begini? Kalem kalau marah. Saya kan orang Manado. Iya. Orang Ambon, Manado, Papua tuh punya darah Petrus kalau saya. Konsepnya sebenarnya sama-sama juga ya. Betul, karena memang Kuli ini kan Kristen banget, kayaknya Kristen. Kristen untuk leader Indonesia. Iya, ini sebenarnya kan kita kristenisasi. Yang mukanya paling Kristen sebenarnya Brother William. Oh ini lebih. Ini mukanya padahal udah Kristen banget ya. Orang ngeliat wajah-wajah Romo gitu. Makanya ya, jangan tertipu oleh casing. Pendeta adalah profesi kan ya. Ada nggak pendeta yang nggak sukses? Berserah bukan berarti pasrah. Yang membedakan antara berserah dan pasrah adalah orang yang berserah, mereka bukannya do nothing, mereka tetap lakukan yang terbaik yang mereka bisa, tapi hasilnya percayakan sama Tuhan. Seperti obrolan-obrolan kita sebelumnya bahwa gak semua leader itu dari kalangan profesional. Dari Iya. kalangan profesional. Iya, Oke. ada banyak konteks-konteks lainnya lagi. Sebelumnya kita udah punya chef legendaris chef gitu ya. Kali ini kita mau bawa pendekatan yang lebih ekstrim lagi. Apa tuh? Kali ini kita mau belajar dari seorang pendeta yang overtnya leader, ya kan? Leader kan banyak ya. Orang tua kita kan leader, tukang satpam pun leader. Dan pendeta ngelitnya nggak cuma yang kerja di gerejanya tapi umat. Umat, betul. Dan ini multi generational, ya kan? Seperti yang jadi visi kita di 2025 kan multi generational Communications. communication kayak gitu. Jadi kita mau melihat perspektif yang berbeda dan gue yakin ini bakal jadi sesi yang menarik juga, episode menarik juga. Jadi tanpa panjang lebar kita undang Pendeta Marcel. Welcome to Kuli. Makanya serius banget takut banget. Takut banget ya kalau Soalnya openingnya saya udah tersinggung dari awal. Aduh. Karena dikatakan begini, bahwa biasa kan yang kita undang adalah profesional, karena kita undang pendeta. Maksudnya pendeta nggak profesional maksudnya. Oke. Anda baru habis doa loh. Udah bikin pendeta emosi loh. Saya baru datang, saya pengen kembali ke meja. Jadi pendeta berarti nggak profesional. oh berarti profesional. Oh iya harus dong. Oke. Karena biar bagaimanapun kan dunia pelayanan kan adalah dunia di mana kita juga bekerja buat Tuhan. Tentunya profesionalitas itu hal yang juga harus perlu. Gitu. Jadi opening lagi. Oke, kita ulang guys. Kasihan ya, kasihan, tenang. Ada kasih karunia. Oke. Is. Oke. Halo, lagi. Oke. Iya. Pendeta Marcel gitu dong, kasih. Pendeta Marcel. Hey, woo! Gitu dong. Ntar sombong banget pendeta ini. Padahal emang. Kayaknya Lah. Sombong ya. Oke, bye. Sampai jumpa episode selanjutnya. Oke, ada William dan Vina. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Pendeta Marcel, kita Yes. main game dulu boleh ya? Ya. Orang lain tuh sebelumnya tuh kita baca firman dulu. Waduh, Kali ini buat kebaktian ya. Oke, apa main gamenya? kita main game akan ada dua pilihan A atau B. Nanti Pendeta Marcel boleh pilih salah satu. Oke. Mikirnya cepet aja, nggak perlu dikasih alasan kenapa milih itu. Oke. Kita bakal ngajuin cepat, lihatnya ke sini, jangan lihat ke situ. Ya. Oke. Jadi dikasih pilihannya harus cepat ya. Betul. Oke. Oke. Siap, kita mulai. Tegas di awal atau sabar dulu baru tegas belakangan? Tergantung. Nggak Udah bisa. boleh. A atau B? Sabar dulu. Sabar dulu. Berani ambil resiko atau main aman demi stabilitas? Resiko. Petrus yang impulsif atau Thomas yang skeptis? Lucu ini, religius banget. Petrus. Tuhan panggil lewat suara keras atau lewat proses yang panjang? Proses yang panjang. Yo. Memimpin 12 murid setia atau 1000 pengikut yang mudah goyah? Nih, pilihannya. Keren banget nih. Oke. 1000. Oh, 1000 mudah gue ya. Oke. Murid yang rebel tapi taat atau murid yang nurut tapi diam-diam sering belot? Nurut dan taat itu kayaknya sama.
tapi rebel, atau yang diem-diem suka belot tapi gimana sih, ini gue juga bingung deh. Rebel tapi taat. Enggak, yang ini kayak rebel tapi taat. Ini nurut kelihatannya, tapi diam-diam dia menyimpang. Kelihatannya, oke, gitu ya nggak kelihatan. Oke. Yang mana? Yang pertama, ya. yang taat ya. Oh, rebel nggak apa-apa tapi taat. Ya. Oke. Kalau perkenalan kayaknya semua orang udah tahu ya. Iya. Pendeta Marcel tuh siapa gitu. Jangan sombong. Oh, oke, gak boleh sombong. Nggak Gitu gitu. banget Kalau gitu, sih. Boleh saya dong, mau pendekatannya kenalan. berbeda deh. Apa sih yang di podcast lain belum disebut tapi mesti disampaikan di podcast ini gitu tentang Pendeta Marcel? Oke. Tadi ketika saya nyampe, ini belum ada yang tahu, dan ini nggak ada di podcast lain, Oke. bahwa ruangan ini ada klosetnya. Ini harus tahu semuanya. Jadi mereka duduk di kloset, bayangin tuh. Tuhan, Punya set sebelah itu pendeta. kloset sebelah. Tuh bayangin, ternyata klosetnya hasil curian. Apa ya, saya sih terbuka ya, jadi apapun, jadi nggak tergantung. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya mungkin belum ditanyakan di podcast sebelumnya, tapi secara keseluruhan sih rata-rata saya sudah ceritakan apa yang ditanyakan. Oke. Sedikit permulaan mungkin pendeta. Sedikit. Ini jadi kayak lagi curhat Demi sama ini deh. sedikit. Curhat di pendeta, jadi tahu memang yang Iya, pendeta gitu. Ini kan memang sebenarnya kan channel sesi konseling kan. Oh, gitu. Kuli itu kayaknya konseling. Baru Keren. tahu. Kan kuli. Diam-diam investor kita tuh. Makanya saya udah pakai jas. Kuli itu sebenarnya kayaknya konseling untuk L leader I Indonesia. Oke, keren banget. Jago Dapat baru masuk. Oke. Oke, mungkin salah satu hal yang paling sering dimunculin gitu ya di publik. Banyak kan leader-leader yang suka terlihat gitu taat beragama, agamanya kuat, agamanya bagus gitu. Tapi apakah itu menjamin untuk menjadi seorang leaders yang baik dia harus taat beragama? Sebenarnya cara berpikirnya yang benar tuh gimana sih, Pendeta Oke, Marcel? yang saya percaya bicara tentang dalam konteks yang saya pahami, artinya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, bahkan namanya pemimpin tentunya harus punya dasar yang benar. Dasar yang benar, dan firman Tuhan, Alkitab adalah dasar yang sangat kuat, dasar yang sangat benar untuk membuat seseorang itu menjadi pemimpin yang baik. Dan kalau dia, saya nggak bilang beragama ya, jadi saya bilang bahwa ketika seseorang itu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar fondasi kehidupannya, saya sangat percaya dia mampu jadi seorang pemimpin yang hebat. Gitu. Walaupun pada kenyataannya ada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang menyalahi, jadi suka membawa-bawa Alkitab atau agama untuk sesuatu, tapi sebenarnya hal yang salah. Artinya dia tidak menjadikan firman Tuhan, Alkitab sebagai dasar, hanya kelihatan. Oke. Kalau nggak salah, Pendeta Marcel juga bikin buku ya, 30 hari bangkit. Sudah cinta. Iya. Ketahuan umurnya ya. Ternyata casting mereka muda-muda tua semua. Padahal saya tadi udah nyanyi lagu Jumbo loh, sedikit. Tapi nggak relate dah. Iya, bangkit dari keterpurukan. Iya. Nah, Ya. di masa sekarang ini kan kondisinya uncertain banget ya, Pendeta ya. Dan normalnya orang ketika terpuruk atau uncertain semakin dekat dengan Tuhan. Baru mencari Tuhan. Nah. Baru mencari Tuhan gitu. Sekarang by layoff banyak banget. Terus semua orang lagi mempertanyakan nasibnya seperti apa. Apakah benar jadi orang yang ada di tengah uncertain itu mendekat dengan Tuhan bisa menjadi jawaban untuk ketenangan batin gitu? Apakah cukup dengan ya aku berdoa aja gitu, atau ada usaha-usaha lain, atau ada contoh-contoh kisah-kisah di Alkitab mungkin, atau yang bisa dijadikan pelajaran juga buat sekarang gitu, ada nggak? Ini pertanyaan satu kali sikat 3 pertanyaan ya. Tak boh. Iya. Oke, satu persatu ya. Sekarang masa-masa sukar, yes, ada banyak orang sedang ngalamin masa-masa yang tidak mudah, apalagi badai PHK di mana-mana. Saya baca 3 hari terakhir kemarin dari Jumat, Sabtu, Minggu, setidaknya ada
75.000 bahkan 75.000 orang yang kena layoff itu untuk Indonesia. Nah, dan bicara tentang di masa-masa sukar ini tentu apakah kita butuh Tuhan? Sangat, apalagi di saat-saat kita lagi dalam kelemahan, di saat kita lagi dalam keadaan terpuruk, Tuhan akan menjadi sumber kekuatan kita. Nah, kemudian selanjutnya, apakah dengan kita berdoa, ya sekali lagi, ketika kita berdoa, kita sementara terhubung dengan Tuhan, akhirnya kita punya kekuatan yang akhirnya memampukan kita menghadapi masa-masa sukar ini. Dan apakah dengan cukup berdoa? Tidak. Firman Tuhan bilang, itu tadi, iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Jadi pastikan kita sudah berdoa, kita sudah percaya, kita harus melakukan bagian kita. Jangan ada banyak orang kadang-kadang mikir, ya udahlah, yang penting gue udah berdoa, gue nggak usah ngapa-ngapain. No, kita harus melakukan sesuatu, kita harus melakukan bagian kita. Tuhan menyediakan, tetapi ketika kita lakukan bagian kita, apa yang Tuhan sediakan akan jadi bagian setiap kita. Tapi kalau kita do nothing, iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Kelihatannya secara konteks tuh memang kita mudah ya bilang bahwa ya harus berusaha dong, Tapi dalam realitanya banyak orang yang lebih memilih menyalahkan keadaan. Untuk ya keluarga gue miskin, gue nggak punya apapun kayak gitu, atau enggak pemerintah salah, katanya mau jadi lapangan pekerjaan. Nyalahin Tuhan juga sering. Oh iya, itu aja sering, benar, Ya, setuju. Kenapa Tuhan bikin ini terjadi? Iya benar. Gimana cara mitigasinya? Membuat kita sadar, lebih ke self aware bahwa usaha itu ya harus kita create gitu, bukan sesuatu yang diteplekin aja datang dari surga, dari langit. Nah, saya selalu tanamkan baik pada diri saya maupun orang-orang yang Tuhan percayakan saya pimpin ya, dan saya layani ya, bahwa bicara tentang diri kita, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita. Artinya begini, bicara tentang ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan kita yang namanya free will. Dan free will itu adalah tanggung jawab kita. Keadaan kita hari ini, keadaan kita nanti ke depan, semua adalah tanggung jawab kita. Artinya, mungkin kita terlahir miskin. Dan satu quotes yang pernah saya baca, kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita stay sampai akhir kita miskin, itu salah kita. Kenapa? Karena kita punya kemampuan. Bahkan mohon maaf, orang yang dari perspektif banyak orang terlahir penuh dengan keterbatasan saja bisa sukses, bisa berhasil. Apalagi kita dengan mungkin punya kelebihan. Jadi pastikan kita bertanggung jawab atas diri kita. Jangan gampang untuk menyalahkan keadaan. Karena gini, hidup itu 10% keadaan, 90% adalah respon kita terhadap keadaan itu. Jadi pastikan apapun keadaannya, kalau respon kita benar, maka hasil atau impact yang akan kita terima juga akan jauh lebih baik. Berbicara tentang tadi respon sama pemimpin, pendeta, wah asik banget. Yang tadi aku sempat mention di awal kan, pendeta yang dipimpin gak cuma mereka yang bekerja ataupun voluntary di gerejanya, tapi juga ada umat juga. Sedangkan kalau dilihat dari latar belakang sebelumnya, pendeta Marcel berkarirnya bukan di dunia korporasi yang seperti itu gitu kan. Kesulitan pertama kali ketika harus ngelit berbagai macam orang, berbagai latar belakang, bahkan statusnya ada yang kerja, ada yang volunteer, dan umat, apa sih kesulitan yang waktu itu agak sedikit ada kagetnya nggak? Nah, puji Tuhannya karena begini, sebelum kita akhirnya terjun dalam dunia pelayanan, kan Tuhan izinkan saya banyak pengalaman yang dalam dunia korporasi, kemudian ya dalam dunia bisnis, kemudian dalam banyak hal saya bisa banyak belajar di sana. Kemudian ketika ngambil S2 yang kedua kali, itu spesifik saya ambil Christian Leadership. Jadi memang saya ambil kepemimpinan dari perspektif Kristen tentunya. Dan saya mulai melayani dari tahun 2008. Jadi ketika dipercayakan as a pastor, jadi sudah tidak kaget lagi. Dan apa yang sudah saya pelajari diterapkan di sana. Jadi puji Tuhan, Tuhan mampukan, jadi sangat bisa menyesuaikan dengan keadaan. Dan kesulitan tentunya pasti ada karena latar belakang berbagai macam gitu ya. Dan apalagi kalau ketemu dengan orang yang keras kepala, nah itu sulit. Tapi puji Tuhan, oleh karena kemampuan yang Tuhan kasih, oleh karena pengalaman yang Tuhan izinkan, jadi tahu bagaimana menghadapi setiap orang yang Tuhan percayakan. Boleh kita dalemin dikit tentang kepemimpinan Kristen yang tadi nggak? Christian leadership itu seperti apa sih? Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan Kristen itu salah satu jurusan di sekolah teologi ya, di mana kita dilatih, kita diajar, kita dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Pemimpin artinya kita belajar how to manage church, gereja dan lain sebagainya, bagaimana memimpin orang dan
semua tentang kepemimpinan dengan dasarnya adalah firman Tuhan. Apa yang bedain leadership pada umumnya dengan Christian leadership. Basically hampir mirip ya, cuman sekali lagi ya, terkadang kalau beberapa, saya nggak bilang semua ya, tapi beberapa hal di luar sana, kadang-kadang falsafah dunia juga dipakai untuk menjadi dasar seorang pemimpin dalam melangkah. Tetapi kalau di dalam Christian leadership, tentunya firman Tuhan harus jadi fondasi utama. Falsafah dunia selama itu sejalan dengan firman Tuhan ya, tetapi kalau sudah bertentangan tentu tidak. Karena kadang-kadang gini kan, kita kan pemimpin, kadang-kadang fokus kita adalah how to achieve goal kan. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana mencapai goals, tapi kalau sudah tidak sesuai dengan dasar firman Tuhan, tentunya tidak kita lakukan. Tetapi kadang-kadang ada yang menghalalkan segala macam cara, itu yang sangat kita hindari. Ya. Kira-kira kayak gitu. Dari sisi pemimpin tadi, Pendeta udah bilang bahwa it's about achieving goals, gitu kan. Untuk mencapai goals, artinya butuh influence, butuh power, dan juga communication skill. Ya kan? Traits apa sih yang diimplementasikan dalam Christian leadership supaya teman-teman yang nonton ini juga bisa melihat, oh ternyata leadership, kan kita ngomong sekarang bukan leadership yang dari point of view general secara duniawi, tapi dari sisi Kristen gitu. Apa sih yang sebenarnya membuat itu beda, dan poin-poin apa yang bisa kita pahami secara lebih detail lagi gitu, bahwa ini loh yang dibutuhkan. Nah, kita puji Tuhan ya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan contoh sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Artinya contoh sederhana yang paling terlihat adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh kepemimpinan yang sangat tidak mainstream. Artinya begini, ketika ada banyak pemimpin di luar sana menempatkan dirinya selalu di atas daripada orang yang dipimpin, Tuhan Yesus malah menempatkan dirinya di bawah sebagai servant leader. Jadi cara itu justru ternyata sangat efektif dan akhirnya banyak diterapkan di dunia kepemimpinan hari-hari ini. Siapa yang mau ada di atas, dia harus bersedia ada di bawah. Seberapa bawah harus melayani itu? Tuhan Yesus nyuci kaki muridnya loh. Ih keren gak? Ternyata kita keren ya. Ini basic ya, tolong itu Iya, basic iya. ya. Sekolah minggu cara rajin berarti itu. Oh, iya. Ya, jadi balik lagi, seberapa bawah? Paling bawah, betul. Mencuci kaki. Artinya gini, kalau bicara tentang bagian tubuh manusia yang dipandang mulia itu kan kepala. Kaki dipandang paling rendah. Tapi Tuhan Yesus cuci kaki menandakan bahwa ada di level yang amat sangat bawah dari semua orang yang dipimpin. Itu salah satu contoh yang luar biasa. Dan jarang pemimpin mau menempatkan dirinya di posisi itu. Ada banyak pemimpin ketika dia sudah diangkat, dianugerahkan sebagai seorang pemimpin, oh enggak, kalian di bawah, saya di atas. Saya mau semua yang nyaman, semua yang enak. Nah ternyata itu satu style kepemimpinan yang salah. Dalam konteks Kekristenan tentunya ya. memimpin gereja gitu ya. Gimana cara kita mempraktekkan servant leadership itu? Melayani. Jadi ketika misalnya, contoh sebagai seorang pendeta misalnya, saya bukan hanya menyuruh, tapi saya beri contoh dengan apa yang saya lakukan. Itu saya sementara mendirect mereka untuk ikutin lakukan apa yang saya lakukan gitu. Jadi bukan hanya commanding, menyuruh saja, tapi ya saya kasih contoh, inilah yang harusnya kalian lakukan seperti apa yang saya lakukan. Itu bisa diterapkan untuk nge-lead orang yang, karena kan kadang status kebekerjaan orang itu mempengaruhi komitmen sama integritas mungkin enggak kali ya, lebih ke komitmen dia terhadap pekerjaan yang dilakukan. Statusnya bekerja digaji dengan volunteer, two different things. Ada orang yang ketika volunteer ya lagi nggak available gitu ya, kan bukan pekerjaan utama gitu. Itu bisa diterapkan untuk ngelit dua tipe kebekerjaan itu nggak sih? Nah, balik lagi, kalau tadi kepemimpinan kita jelas dasarnya firman Tuhan, jadi pemahamannya pasti berbeda dengan bagaimana orang dunia memahami bekerja. Artinya gini, ketika kita bekerja dasar firman Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan di sana. Kemudian ketika bicara tentang ketika kita melayani, jadi kita nggak membedakan, kita membedakan antara ketika kita bekerja di luar dan ketika kita bekerja dalam dunia pelayanan. Artinya gini, kita bekerja bukan untuk mendapatkan, tetapi karena kita sudah mendapatkan berkat dalam kehidupan setiap kita, ketika kita melayani, ketika kita bekerja di ladang Tuhan, motivasinya bukan lagi uang, tetapi karena untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan carilah dahulu kerjaan dan kebenarannya semua akan ditambahkan. Ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan,
berkat itu akan datang dengan sendirinya. Nah itu kalau dasar firman Tuhan yang kita pegang. Pendeta biasanya kalau lagi ngeliat orang terus emosi ngapain? Marah, boleh marah. Oh gitu. Boleh nggak pendeta marah? Boleh nggak anak Tuhan marah? Bahkan kalau lebih umum sangat boleh. Karena firman Tuhan nggak larang marah. Yang firman Tuhan larang adalah ketika engkau jadi marah, jangan berbuat dosa. Oke. Jadi, sekalipun misalnya saya udah marah banget, tapi kata-katanya bukan untuk menyakiti, kata-katanya adalah kata-kata yang mengandung berkat, mengandung kasih. Jadi sekali lagi, boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Contohnya gimana? Baru mau ngomong, nggak contoh marah tapi mengandung berkat tuh gimana pendeta? Semangat marah itu kan sebenarnya adalah semangat untuk memperbaiki apa yang kita pandang salah, betul Iya, ya? betul. Kita lihat karyawan kita misalnya dia salah, semangat kita untuk memperbaiki itu, misalnya karena kita marah untuk memperbaiki dia, tentunya kata-katanya adalah kamu harusnya begini, jangan gini. Bukan, mohon maaf, kadang-kadang ada orang marah, kata-katanya kebun Bodoh, binatang keluar gitu. semua. Yes. Orang kalau udah dikuasai amarah kan gitu, akhirnya kata-katanya yang menyakiti. Nah itu yang jangan, itu yang nggak boleh. Jadi pastikan semangat untuk memperbaiki itu kita aplikasikan dengan cara yang benar. Tujuannya benar, caranya salah, hasilnya bisa salah. Tapi tujuan benar, caranya benar, hasilnya pasti baik. Nah, ini menarik nih, tujuan benar, caranya benar. Gitu kan, kayak, Ya. of course dalam prakteknya tujuannya bagus, tapi mungkin caranya sangat subjektif tuh, dianggap benar atau tidak. Karena maksud kita baik, tapi ditangkapnya karena dia ngerasa kayak terintimidasi, dia nganggap ini gue lagi di bego-bego ini, gue disalahin nih, apapun yang gue lakukan salah gitu. Gimana caranya untuk membuat maksud dan tujuan kita itu tersampaikan dengan benar? dengan benar. Nah, itulah kemampuan seorang pemimpin untuk melihat orang yang Tuhan percayakan untuk dia pimpin. Setiap orang punya karakter yang berbeda-beda, setiap orang punya pola pikir yang berbeda-beda. Nah, cara pengaplikasiannya itu juga harus berbeda. Saya punya beberapa contoh, misalnya yang selalu ikut saya menopang saya pelayanan kurang lebih 8 orang misalnya. Nah, cara saya ke masing-masing orang itu berbeda-beda. Cara saya menegur itu berbeda-beda. Karena saya tahu yang ini kalau saya pakai cara keras itu bisa berbeda hasilnya. Dia harus dengan cara yang lembut. Oh, yang ini nggak boleh, harus dengan cara yang keras, nggak boleh dengan lembut. Gitu. Makanya minta hikmat sama Tuhan untuk mengerti dan mengaplikasikan apa yang harus kita lakukan dengan tepat. Gitu. Dari dulu pendeta Marcel memang kalem gitu kalau marah. Kayak gini gitu, kalem gitu. Atau dulu sebenarnya sempat ada fase di mana karena Kalem kalau marah atau kalem kalau lagi ngobrol begini? kalem kalau marah. Oh, enggak juga. Kalau marah gimana? Kalau marah. Saya kan orang Manado. Iya. Orang harus tahu orang Ambon, Batak, Manado, Papua tuh punya darah-darah Petrus kalau saya ngomong. Wah, jokesnya Darah-darah Petrus. Iya kan, kita kan darah-darah Petrus toh. Iya. Tuh kalau udah naik wah kenceng juga. Tapi balik lagi ya, makin dewasa, makin dibentuk sama Tuhan, makin ada penguasaan diri. Balik lagi, marah boleh, tapi tetap dalam penguasaan diri. Karena kan biasa orang ketika udah emosi gak kekontrol tuh apa yang keluar dari mulut gitu kan ya, pendeta ya. Apalagi orang-orang yang sabarnya minim gitu ya. Jadi kadang tidak terkontrol tuh apa yang di mulut ketika lagi emosi. Makanya kayak diem dulu, sabar dulu, emosinya hilang, baru ngomong gitu-gitu. Ada satu kejadian yang akhirnya mendewasakan pendeta Marcel untuk kayak aku harus belajar untuk kalau marah jangan sampai menyakiti orang lain gitu, atau gak pernah ada di masa itu? Pernah tentunya ya, namanya hidup ya, apalagi ya sekarang masih muda ya, tapi ada fase di mana lebih muda, di mana hikmat itu masih sangat kurang ya. Jadi ada saat di mana ketika saya menegur dan sepertinya kelewatan orang itu sampai nangis, saya yang merasa bersalah akhirnya. Nah itu akhirnya oh iya ya, harus lebih hati-hati lagi, harus lebih bijak lagi dalam memilih cara. Kayak gitu. Ya proses lah ya, kan nggak ada orang langsung bisa, nggak ada orang langsung pintar, semua belajar. Iya. Ada nggak sih perspektif atau tips khusus ya gimana? Mengontrol diri. Nah, yang pertama adalah sebelum kita bicara, kita minum dulu, boleh? Boleh. Silakan. Cuma ditawarin dari tadi iklan. Kan udah disediakan langsung. Iya, kan kalau nggak disuruh kan kita nggak enak. Jadi untuk mengontrol kita minum dulu. Tapi di sini kelihatan banget kesenjangan ya. Kita ada minuman, ini kopi, rakyat jelata. Emang hidup begitu ada layernya. Kan Iya, tadi betul. kata Pak Pendeta harus surfing.
Jadi surfing dulu. Berkorban. Iya, Berkorban. betul. Sudah contoh kepemimpinan. Betul. Habis ini kita salibkan dia. Tapi selain Tuhan Yesus ada nggak sih Pak Pendeta contoh ke pemimpin? Nggak boleh jawab dulu. Sorry nggak Apa? boleh. Mau kemana kita? Tadi Apa? tips-tips mengontrol diri. Latihan, harus latihan. Itu nggak serta, karena gini, setiap orang tuh punya karakter yang berbeda-beda. Kalau orang yang memang dia dilahirkan, artinya gini, sudah kan gini, orang kan itu dibentuk ketika dia masa pertumbuhannya ya. Makanya orang tua akan sangat menentukan karakter seorang anak. Bagaimana lingkungan itu sangat menentukan. Apalagi di bawah 12 tahun, kalau yang saya pelajari di bawah 12 tahun itu si otak kita ini tuh belum ada saringannya. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang disampaikan itu akan masuk plek ketiplek ya bahasanya ya. Dan akhirnya menjadi fondasi karakter kita. Nah, ketika di fase selanjutnya itu bagaimana kita mengenali diri kita dan bagaimana kita belajar untuk terus menguasai. Itu kan keahlian ya. Semakin kita sering melatih, semakin kita akan menguasai, semakin kita mampu. Nah, jadi sekali lagi latihan, terus kontrol, terus kuasai dengan perspektif yang benar, mindset yang benar, latihan yang benar kan bisa sih. Di Kristen tuh ada kayak istighfarnya gitu nggak sih? Sebenarnya kalau sahabat-sahabat kita kan selalu ada mengucapkan istighfar. Iya, betul. Kalau di kita kan memang selalu mengingat Tuhan tanpa mengucapkan, mengingatkan kita untuk oh iya ya sabar. Iya. Oke. Tapi menurut gue emang kontrol emosi itu paling susah cuy. Iya betul lagi. Iya kan? Apalagi sama anak. Susah coy, kayak udah kasih tahu nama Badung gitu. Tapi tadi gue jadi terrefleksi gitu ya. 12 tahun tuh mereka masih nggak disaring, semua ditangkap gitu kan. Dan diikutin. Dan ketika kita minta gitu, suka apalagi ada anak sekarang tuh lebih pintar ya dibandingkan anak dulu ya. Mereka lebih berekspresif gitu. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mau lakukan gitu. Kadang-kadang menguji kesabaran. Tapi ya namanya kita juga sabar ada batasnya. Sehingga ya namanya itu balik lagi mengontrol diri tuh jadi sangat tricky gitu. Sehingga ketika anak tumbuh besar dengan kondisi orang tua yang mungkin emosional gitu, mempengaruhi anaknya gitu. Dan nanti ketika anaknya tumbuh gede, ya dia punya luka lagi kan. Itu kan kayak cycle tuh kan. Sama kayak kita dalam konteks leadership di kantor. Lu ketemu pertama kali bos yang semena-mena gitu, lu kan kerekam dong, ke trauma dong, ya kan? Bos gue dulu kayak gitu, nanti pas gue jadi bos gue ikutin lagi kayak gitu. Jadi kayak satu cycle gitu, satu cycle yang akan saling mengulang sampai akhirnya ada yang berani matahin itu. Tapi masalah emosi dan emosional ini di kisah Alkitab juga banyak leaders Kristen di zaman dahulu yang jadi jatuh gara-gara emosional ya kan ya? Benar kan ya? Ya, makanya kita bilang kan siapa lekas naik darah itu bertindak bodoh. Itu kalimat yang sangat tegas. Jadi ketika seseorang itu naik darah tidak dikuasai, akhirnya biasa tindakan yang salah, tindakan yang bodoh. Makanya ada banyak pemimpin ketika dia dikuasai oleh amarahnya, tindakannya tidak benar, dampaknya ya banyak yang hancur. Jadi kayaknya emang udah in nature aja, karena dari zaman dulu juga itu yang gak selalu sih, itu yang banyak menjadi masalah utama seorang pemimpin jatuh karena si amarahnya itu yang tidak bisa dikuasai ya. Tapi di Alkitab sendiri ada nggak sih? Alkitab saya nggak bagus-bagus banget nih, saya ngaku aja dulu ya. Ada nggak sih kisah kepemimpinan? Karena sejujurnya kalau dari aku pribadi, ketika ngomongin kepemimpinan sudah pasti yang pertama di otakku adalah Tuhan Yesus. Okay. Tapi ada nggak sih sebenarnya kisah kepemimpinan lain di Alkitab yang menurut Pendeta Marcel tuh kayak ini juga salah satu contoh kepemimpinan yang oke kok gitu? Oke, banyak. Sebenarnya banyak di dalam Alkitab ada banyak contoh pemimpin-pemimpin yang hebat. Dari contoh sederhana yang salah satu yang sangat terkenal seperti Musa. Musa salah satu orang yang sangat hebat. Bahkan saya bisa bilang juga jatuh karena emosi kan ya, Pendeta. Iya, Musa juga jatuh karena nanti kita boleh bahas itu. Takut kayak lagi ujian Alkitab nanti. Iya, ada banyak orang bahas kan, Musa akhirnya nggak terima tanah Kanaan. Tapi nanti kita bahas itu. Ya.
Tapi balik lagi ya, bahwa ada banyak pemimpin-pemimpin hebat yang nggak ada yang sempurna, dan setiap pemimpin pasti punya kekurangannya masing-masing. Tetapi dari banyak pemimpin-pemimpin hebat itu kita bisa banyak belajar juga dari mereka. Musa, kemudian Daud, kemudian ada bahkan Saul pun buat saya pada awalnya dia pemimpin yang hebat, tetapi oleh karena emosi, oleh karena amarah, akhirnya dia bertindak bodoh kan. Ketika dia marah, karena ketika orang lebih memuji Daud daripada dia, amarahnya memuncak membuat dia akhirnya bertindak salah. Daud dalam kepemimpinannya juga luar biasa, Salomo dalam kepemimpinannya sebenarnya juga luar biasa, dan seterusnya. Ada banyak pemimpin hebat yang banyak hal yang bisa kita pelajari walaupun nggak semuanya. Ya. Kalau ngomongin masalah kepemimpinan, Yusuf gitu kan juga memimpin gitu ya. Dan dia bahkan pernah memimpin di masa krisis lah ya, kesukaran, betul. Dan itu kan butuh, mungkin sekarang akan lebih relate ya dengan kondisi seperti sekarang gitu, yang sukar untuk semua pihak, nggak cuma untuk mereka yang di level bawah juga gitu ya. Kalau dari Pendeta Marcel sendiri, apa sih kira-kira yang kunci yang dilakukan oleh Yusuf yang mungkin bisa kita terapkan ke kondisi kesukaran yang sekarang mungkin beda dengan kesukaran yang zamannya Yusuf gitu ya? Oke, hebatnya Yusuf adalah dia itu prepare. Jadi Yusuf itu kan dia prepare. Jadi kan dia 7 tahun masa kelimpahan baru betul. masuk 7 tahun masa kesukaran. Nah, pada saat 7 tahun masa kelimpahan itu dia udah keliling, dia cari tahu apa sih keuntungan, apa sih kelebihan Mesir pada saat itu, apa sih sumber daya yang bisa dimaksimalkan. Nah, akhirnya selama 7 tahun kelimpahan itu benar-benar dia maksimalkan semua, bicara tentang sumber daya yang ada, supaya ketika nanti mereka masuk ke 7 tahun masa kesukaran, mereka sudah siap. Kenapa? Karena kelimpahan yang tadi mereka sudah persiapkan. Mereka nabung, mereka taruh di lumbung-lumbung dan lain sebagainya. Dan makanya aplikasinya untuk keadaan hari-hari ini adalah jangan tunggu masa sukar dulu sebenarnya baru kita persiapan. Ada banyak orang kan kadang-kadang punya konsep itu tadi seperti tikus di Lumbung padi. Bukan. Tikus di air panas. Kuali. Dia terlalu santai. Kodok. Kodok. Oh iya. Gue taunya tikus di lumbung padi tetap mati walaupun banyak, kayak karena dia terlalu nyaman gitu loh. Gue taunya ikut di pemerintahan. Itu umpan saya masuk. Lagi. Sini aja ya. Saya nggak diikutan. Saya tidak terafiliasi oleh podcast ini. Lanjut. Ya. Jadi sebenarnya tikus, tapi kodoknya bilang, tikus itu tempat gue. Makanya waktu itu ceritanya. Wah, mulainya dari situ. Iya. Ada plot twist yang kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Sejarahnya dihapus gitu. Jadi kodok masuk jadi korban aja langsung. Makanya waktu itu yang sebenarnya yang naik pohon Tuhan Yesus sebenarnya Lazarus. Cuman Sakeus datang. Lazarus ngapain di situ? Pindah, itu tempat gue gitu. Oke. Nggak tahu juga. Tapi semua itu kita ngarang ya. Oke. Jadi itu tadi, jangan terlena, tunggu nanti udah masa sukar dulu baru kita akhirnya mempersiapkan diri. Dari sekarang, masih ada kesempatan persiapkan diri supaya kita siap ketika menghadapi yang namanya masa-masa kesukaran. Karena nggak ada orang yang bisa bebas. Artinya gini, masa sukar, masalah tentang persoalan bisa datang kepada siapa saja. Jadi, dan kapanpun. Yes, dan makanya pastikan untuk selalu kita mempersiapkan diri kita. Gitu. Karena kadang nggak ketahuan kapan datangnya. Jadi dimanapun ketika probably gini, di point of view-nya adalah ketika lu lagi happy, ketika lu lagi berkelimpahan gitu, jangan dihambur-hamburin. Justru lu bisa menggunakan keberlimpahan itu untuk mempersiapkan masa depan gitu. Karena hidup kan akan berputar terus ya. Itu cycle gitu. Ada waktunya summer, ada waktunya autumn, ada waktunya winter gitu. Jadi ketika winter datang, lu udah punya kesiapan itu. Jadi supaya nggak panik gitu. Betul. Terus jaga-jagalah. Berjaga asik. Mendadak William bisa ngomong agama nih. Yes. Kalau tadi disuruh doa susah banget ya. Tapi ngomongin yang Musa tadi deh, Pendeta Marcel, Yes. yang jadi tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena dia emosi. Betul, dia kan jadi tidak bisa dibilang dia tidak mendapatkan hal baiknya berkat gitu. dan janji Tuhannya lah ya. Iya betul Iya, kan, iya. Karena dia tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Bahas lebih lanjut, Yes. Pendeta Marcel. Banyak kan sebenarnya yang sekarang kejadian kayak gitu karena kesalahan sedikit, satu kali kesalahan gitu, Betul. terus jadi membuat dia tidak menikmati apa yang sebenarnya tadinya bisa dia nikmati. Betul. Gimana sih
karena kan again ya itu karena emosi ya, Pendeta Marcel ya. Gimana sih caranya kita belajar dari Musa ini supaya kadang kan yang kita tidak tahu adalah sebenarnya berkat apa sih yang ada di depan gitu. Padahal Musa dia sudah tahu ada berkat di depan gitu kan. Dan berkatnya apa gitu ibaratnya. Kadang kita aja nggak tahu berkatnya kapan datangnya, berkatnya kayak apa. Musa aja yang udah tahu bisa kayak gitu. Gimana menjaga keimanannya sih, Pendeta Marcel? Nanti kita balik lagi ke Musa lagi ya. Tapi yang saya mau kasih bold di sini adalah pastikan sekali lagi penguasaan diri itu penting. Karena sekali lagi terkadang ada buah dari amarah kita itu bisa berdampak fatal buat masa depan kita. Jadi pastikan berhati-hati. Jadi sebelum berkata-kata, sebelum bertindak, saya suka ingatkan diri saya maupun orang yang Tuhan percaya saya lain. At least ada 3 filter yang harus kita lewati. Apa itu? Yang pertama, ini baik atau tidak. Jadi tanyakan dulu sama diri kita sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, ini baik atau tidak. Yang kedua, ini perlu atau tidak. Karena kadang-kadang ini baik, tetapi nggak perlu. Ya nggak usah, jangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini waktu yang tepat atau tidak. Ini perlu, ini baik, tapi waktunya nggak tepat. Jangan dulu. Jadi kalau 3 saringan tadi udah kita lewati, harusnya bisa meminimalisir kesalahan. Nah, terus seperti tadi Musa, lagi-lagi dulu saya waktu pas dengar kisah waktu saya masih sekolah minggu, saya dengar kok Tuhan kok kayak nggak adil banget ya, Musa cuma gara-gara emosi sedikit sekali tapi tidak menerima berkat dan janji Tuhan tanah Kanaan itu. Tapi ketika saya belajar makin mendalam, ternyata Tuhan tahu dari perspektifnya Musa itu bukanlah hal yang penting buat Musa. Itu penting buat bangsa Israel, tapi nggak terlalu penting buat Musa. Kenapa? Karena Musa sudah lahir dan dibesarkan dalam kondisi sebagai seorang raja, di mana dia dengan segala kelimpahannya, sedangkan bangsa Israel 400 tahun jadi budak. Jadi itu penting buat mereka, tapi buat Musa no. Jadi makanya ketika bangsa Israel waktu itu sangat keras kepala, Tuhan bilang kalian berjalan sendiri. Musa bilang, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah dari ayat itu kita bisa belajar bahwa karena buat Musa tuh kebersamaannya dengan Tuhan yang jauh lebih penting daripada si tanah Kanaan ini. Jadi ketika dia nggak kesana pun it's okay, karena yang paling penting dia boleh bersama dengan Tuhan. Jadi ternyata ya bukan Tuhan gak adil ya, Tuhan sangat adil, tapi Tuhan tahu dari perspektif Musa kebersamaan dengan Tuhan jauh lebih penting daripada tanah Kanaan. Jadi bisa dibilang sebenarnya hukumannya nggak yang salah satu yang penting atau berharga banget buat dia gitu ya. Tapi paling nggak dia tetap dapat pelajarannya dari apa yang dia lakukan. Karena Tuhan tahu yang dibutuhkan Musa itu bukan tanah Kanaan. Haleluya. Makanya kita sebagai seorang pemimpin, kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita pimpin. Kuli. Waduh. Apa gitu? Itu tadi ya singkatannya. Kuliah leader. Belum, jangan tanya begitu, saya belum kepikiran yang baru. Jadi banyak singkatan kayak pemerintah deh, banyak singkatan Pendeta. Aduh, kayaknya pemerintah tersinggung terus dari tadi nih. Oke. Biasa diomongin. Oke, tolong dong jangan bahas yang sensitif dong. Kita bahas yang agak santai aja. Oke, Raja Ampat. Gimana menurut kalian Raja Ampat? Waduh, bagus secara tempat turismenya aja kan ya, maksudnya Pak Pendeta kan? Semua adalah oknum-oknum itu ya. Tambang. Di Alkitab ada nggak sih Pak Pendeta kisah seseorang yang sebenarnya, karena mungkin beberapa dari audiensnya kita tuh aspiring leaders yang baru mau jadi leaders. Jadi dia kadang merasa aku kayaknya nggak ada deh potensi atau bakat-bakat untuk jadi leaders. Aku kayaknya belum layak deh buat jadi leaders. Ada nggak sih contoh kisah di Alkitab yang dia juga tadinya merasa tidak layak, tapi Tuhan layakkan untuk dia bisa menjadi leaders. Anjay. Wih, aku bisa jadi preacher ya, keren banget. Mari kita jalankan persembahan. Waduh. Kalau nyari asisten, saya nanti daftar ya. Oh, oke. Kasihan, 1 hari 9 sesi loh. Oke. Wah, oke nggak jadi. Oke, nah bagus sekali tuh. Seorang Musa kan pada awalnya ketika Tuhan pilih dia untuk jadi seorang pemimpin, dia bilang, Tuhan aku gak mampu. Even bicara pun aku tuh gagap Tuhan. Nah balik lagi, bicara soal kepemimpinan, itu bicara tentang kemampuan. Dan kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Dan manusia pada awalnya Tuhan ciptakan
untuk jadi seorang pemimpin. Jadi ketika Tuhan ciptakan manusia, spesifik Adam, Tuhan kan perintahkan kepada Adam untuk apa? Untuk apa? Untuk memimpin. Untuk memimpin, mulai dari semua ciptaan Tuhan yang lain. Jadi untuk jadi penguasa, saya kalau nggak salah ingat bahasa aslinya radah. Radah tuh berkuasalah, radah artinya memimpin. Pemimpin. Nah, artinya bahwa sejak semula manusia adalah pemimpin dan dia harus memimpin. Memang bicara tentang soal ruang lingkupnya berbeda-beda, tetapi setidaknya pemimpin untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Gitu. Berarti singkatnya adalah sebenarnya semua orang tuh bisa dan punya bakat untuk jadi pemimpin, Yes. karena pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia untuk bisa memimpin atau Yes. jadi pemimpin. Asalkan dia mau, dan tentunya bukan berarti karena benih pemimpin itu sudah ada, dia nggak perlu ngapa-ngapain. No, tetap harus belajar. Tetap harus belajar. Ibarat tentang perumpamaan talenta kan. Talenta kan Tuhan kasih setiap orang berbeda-beda. Tinggal bagaimana dia mengusahakan supaya itu tadi terus ngalamin improvement. Makanya rajin belajar, rajin baca buku, dan yang paling penting adalah harus subscribe channel Kuli. Waduh. Dia yang CTN nih. Tapi ngomongin masalah talenta, Pak Pendeta. Kadang kan orang suka bilang kayak aku belum tahu talenta aku apa sih gitu. Gimana sih caranya tahu talenta yang Tuhan kasih Menyadari, untuk kita ya kan? apa gitu. Saya suka satu video Jack Ma. Oke. Jack Ma, dia bilang kalau kita masih di bawah 20 atau di bawah 30 Iya, bahkan, iya. ya cobain semuanya, cari tahu semuanya, lakukan semuanya. Disitulah kita akan akhirnya belajar dan akhirnya menemukan. Nanti setelah kita sudah temukan baru akhirnya kita spesifik kepada satu bidang. Tapi sebelumnya udah belajar semua, cobain semuanya. Saya aja waktu SMA-nya STM. Iya kan? Metal. Tidak ada keteramaian. Tidak ada keteraman. Nah, itu S1-nya malah ekonomi. S1-nya ekonomi, spesifik marketing. Kemudian S2 pertama kalinya baru ambil teologi ya. Oke. Carilah maka kamu akan menemukan. Dalam konteks praktisnya ya, tadi pendeta sempat ngomongin bahwa mungkin nggak semua orang dipanggil untuk memimpin, karena memimpin bisa jadi dalam skala terkecil adalah diri sendiri. Iya. Tapi dalam konteks pekerjaan, dalam keseharian kayak gitu, probably ada tipe-tipe orang yang somehow dia dipercaya. Wina, cobalah, kayak lu cocok deh untuk mimpin. Atau terpaksa karena Iya. misalnya mendadak manajernya hilang, mau nggak mau dia Jangan harus ganti-ganti take topik over. gua, Ya, gitu. oke. Kan gue nanti melenceng nih, nanti melenceng nih. Mari kita kacaukan dia. Tiba-tiba kerjaan 5 orang dikasih ke kita gitu ya. Tuh Wina nih, diajak kan mimpin deh. Tapi kita tahu bahwa kayaknya bukan porsi gua dah. Tapi nggak apa, lu cobain dulu aja gitu. Sebatas di mana jauhnya kita bisa menolak bahwa enggak, ini bukan porsi gua. Kita saying no karena kita tahu emang bukan gua gitu. Gua nggak di situ. Tapi di titik mana juga kita ternyata menyia-nyiakan kesempatan untuk kita berkembang. Itu kan garis tipis tuh. Antar kita nggak percaya tentang kapasitas kita atau kita tahu ya ini bukan kapasitas gua. Gak mau mungkin. Enggak, emang ada yang nggak mungkin gini. Kalau semua jadi pemimpin, gak ada yang dipimpin dong. Pasti kan harus ada skala yang lu bisa mimpin, ada yang dipimpin kayak gitu. Mungkin gue memimpin untuk diri gue sendiri, tapi bukan untuk memimpin orang banyak. Contoh kayak individu kontributor dan manajer, ya kan? Itu berbeda tuh. Gimana caranya kita menyadari itu? Mindset. Paling penting mindset. Mungkin kadang-kadang terdengar klise ya, udah kayak motivator aja mindset. Tapi kita harus punya namanya, mungkin banyak yang udah tahu ya bahwa growth mindset. Jadi kalau gue tuh nggak bisa, itu fixed mindset buat saya. Kenapa? Karena kita bisa kalau kita mau belajar, kita bisa kalau kita mau, kalau kita mau balik lagi ya, kalau kita mau. Intinya adalah begini. Ketika kita bilang kita nggak bisa, artinya kita sementara membatasi diri kita. Padahal kita mampu lakukan semuanya. Kalau Tuhan percayakan kita ada di posisi itu, misalnya kita dipercayakan oleh pemimpin kita untuk jadi seorang pemimpin, artinya apa? Kita mampu untuk lakukan asalkan kita mau belajar. Jadi nggak boleh ada pemikiran bahwa gue tuh nggak bisa, gue bisa. Segala perkara dapat gue tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Jadi maju, fight. Dulu waktu saya dipercayakan jadi pendeta, saya kan nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta. Banyak orang bilang saya nggak bisa. Banyak orang bilang saya nggak mampu. Banyak orang bilang apa tuh anak kemarin sore
Mana mungkin bisa, padahal saya telepon mama saya lahirnya subuh-subuh kan, sore-sore. Oke. Nah jadi saya lagi Agak bapak-bapak ini ya. Nah abis itu banyak orang yang memandang. Tapi ketika saya punya mindset begini, kalau Tuhan percayakan saya di sana, artinya Tuhan akan mampukan saya. Setiap orang Tuhan percayakan selalu disertai dengan kemampuan. Ini salah satu buku Joel Osteen, bagus banget. Jadi kalau Tuhan percayakan, artinya Tuhan sertai dengan kemampuan. Dan ternyata puji Tuhan sampai hari ini belasan tahun saya jadi seorang pendeta. Artinya gitu tadi, harus punya mindset bahwa kita bisa kalau kita mau. Soal kemampuan kan datangnya dari Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan mempercayakan, Tuhan taruh kita di sana, kita bisa kalau kita mau belajar. Jadi orang yang sekalipun mungkin, Pak, tapi saya bukan karakter seorang pemimpin, saya bukan talentanya pemimpin. Iya, tapi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Apakah berarti ketika kesempatan itu datang, ambil aja dulu? Ini saya kemarin baru baca lagi. Setiap ada kesempatan, setiap ada tawaran, ambil aja dulu. Soal belajarnya nanti bisa nanti. Saya lupa kemarin ada yang ngomong juga ini. Kalau nggak salah Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah. Dia ngomong begitu. Dia tuh tipikal orang yang kalau ada kesempatan, diambil dulu. Nanti dia tinggal belajar bagaimana untuk achieve target yang diberikan di kesempatan itu. Kalau ternyata pas lagi dia ambil, kemudian orang ini kayak terlalu overconfidence dan akhirnya nggak belajar dan membuat reputasi yang buruk. Nah, balik lagi. Belajar. Jangan ada overconfidence, tapi belajar. Kerendahan hati itu penting. Tapi sebagai manusia selain emosi kan part lain yang selalu menjadi batu sandungan adalah pride kan, egonya gitu. Iya. Keakuannya ketika tadinya di awal bisa berpikir kesempatan itu datang aku tidak mampu, Tuhan yang mampukan, ketika mampu ini karena saya bukan karena Tuhan, itu kan sering terjadi ya. Betul. Tinggi hati awal mula dari kejatuhan. Tinggal tunggu kejatuhan. Iya. Kalau ketinggian jatuh ya. Iya. Karena biasa orang kalau udah ngerasa hebat, udah nggak mau belajar. Akhirnya talenta yang cuman seupri tadi, dia ngerasa nggak perlu belajar, nggak perlu kembangkan, udah selesailah dia. Ya. Ada gak sih satu prinsip atau satu konsep kepemimpinan, mau itu di Christian leadership ataupun kepemimpinan di gereja gitu, yang penting sebenarnya tapi seringkali orang lupa sebagai leaders? Balik lagi, servant leader ya. Oh. Kepemimpinan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kerendahan hati untuk mau menempatkan diri ada di posisi paling bawah. Karena kadang-kadang kan dimanapun ya, baik dalam dunia sekuler maupun dalam dunia pelayanan, namanya pemimpin tuh kan kadang-kadang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan kadang-kadang ya. Nah itu kadang-kadang bisa membuat orang lupa dari mana dia berasal, bisa membuat orang lupa harusnya di mana dia memposisikan dirinya. Tapi kalau ingat Tuhan Yesus aja begitu, masa kita mau sombong kan? Masa kita mau menempatkan diri kita di puncak? Kerendahan hati. Sekarang kita mau masuk ke segmen Leaders ya. Jadi ada banyak komentar netizen yang kita pengen dengar pendapatnya Pendeta pendeta. Marcel. Ini gak sesuai briefing awal ya, banyak. Ada ini segmen khusus. Ambil segitu. Memang kreatif Dari banget. Kabul Wirokatul. Ini. Tetaplah menghargai perspektif orang lain meskipun tidak setuju. Gimana pendapat? Setuju nggak Pendeta Marcel? Jadi kayak yes man sort of ya. Nggak setuju? Ya oke, setuju. Ya gitu. Gak apa-apa sedikit saya punya pendapat yang berbeda. Oh, ya. boleh, harus boleh. justru. Oke. Nah, bicara tentang yes man itu kan artinya ada yes man yang dia mentoleransi tapi tidak mengamini. Ada orang yes man dia mengamini itu. Artinya disuruh apapun dia aja dia. Tapi ada orang yang oke, ya itu pendapatmu, saya hargai itu, tetapi tidak denganku. Jadi menghargai, saya sangat setuju, tapi tanpa harus kita juga mengamini itu ya. Kalau nggak sesuai dengan nilai yang kita pegang ya jangan. Oke. Tetap harus punya prinsip. Jadi lebih ke tidak merespon yang berlebihan, ya kan? Tetap menghargai aja. Ya udah pendapat lu, tapi gua ya nggak usah, gua nggak gimana Iya. gitu.
Kayak tadi kan kita sebenarnya perbedaan pendapat sudah terjadi banyak kali kan. Tapi kan kita menghargai masing-masing. Kan? Setiap orang punya nilai masing-masing. Jadi Raja Ampat gimana? Udah jadi 5. 4, oke. Life truth, nggak semua orang. Nah ini ya, gimana menurut Pendeta Marcel? Nggak semua orang bisa sukses karena hanya sedikit yang bisa lulus ujian kesabaran. Kalau sampai dengan semua orang bisa sukses, saya nggak setuju. Tapi kalau ada kalimat selanjutnya karena hanya sedikit yang bisa lulus ujian kesabaran, saya setuju. Kenapa? Karena sukses itu kan jangka panjang, sebuah perjalanan yang panjang. Bahkan ada sebuah kalimat yang saya baca dari sebuah buku yang saya baca. Dia bilang begini, justru kesuksesan itu prosesnya, bukan hasilnya. Jadi kalau nggak mau sabar, mau yang instan, mie instan aja nggak instan kan. Betul. Dan setia dalam perkara kecil juga susah kan ya. Haleluya. Yang mukanya paling Kristen sebenarnya Brother William loh. Kok ini lebih ini mukanya padahal udah Kristen banget ya. Orang kalau lihat wajah-wajah Romo gitu. ini lebih, makanya ya, jangan tertipu oleh casing ya. Iya. Tapi benar masalahnya kan ya Pendeta Marcel, setia dalam perkara kecil tuh lebih susah. Saya tuh kagum loh sama Anda. Udah bibit-bibit, Wina. Iya. Enggak, saya nggak bakat jadi. Ini pertanyaan random. Iya. Tadi kan Pendeta Marcel bilang pendeta adalah profesi kan ya. Ada nggak pendeta yang nggak sukses? Dan kriteria suksesnya pendeta itu apa sih? Nah, Kriteria sukses pendeta sih penasaran apa sih? Oke. Apakah ketika dia udah punya ribuan umat, dia pendeta yang sukses gitu. ini pertanyaan yang tricky ya. Artinya gini, ada banyak orang di luar sana kadang-kadang indikatornya salah dalam melihat kesuksesan seorang hamba Tuhan. Buat saya, sukses tidaknya seorang hamba Tuhan adalah dari buahnya. Jemaatnya boleh banyak, tapi yang hidup dalam Tuhan, yang akhirnya sungguh-sungguh ngalamin pertumbuhan dalam Tuhan yang sedikit, bisa jadi nggak sukses. Tapi jemaatnya sedikit, tapi semua bertumbuh dalam Tuhan, semuanya ngalamin perubahan. Buat saya itu sukses. Jadi lebih ke kualitas daripada kuantitas. Tapi ada nggak berarti pendeta yang nggak sukses dengan definisi tadi? Tentunya pasti ada. Ketika dia tidak bisa jadi contoh, ketika dia malah jadi batu sandungan, orang lain akan melihat dia dan akhirnya ya tidak ada buah yang akhirnya muncul dari pelayanannya. Berarti apakah kita bisa mengkonklusikan bahwa semua orang bisa menjadi pendeta, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendeta yang sukses? Yes, di semua lini kan. Semua orang bisa jadi pengusaha, Betul. tapi tidak semua jadi pengusaha yang sukses. Bahkan konteksnya juga masuk ke bagian tadi pendeta yang sukses dia bisa membuat umatnya berbuah, sama kayak leaders yang sukses bisa menciptakan leaders baru gitu kan. Konsepnya sebenarnya sama-sama juga ya ujung-ujungnya gitu. Betul, karena memang Kuli ini kan Kristen banget, kayaknya Kristen. Kristen untuk leader Indonesia. Iya, ini sebenarnya kan kita kristenisasi. Jadi Raja Ampat dong, nggak lagi dong. Dari Mace Kalalo, dengan tetap bersyukur kita tetap bahagia. Benar nggak? Setuju? Oh oke. Berarti kuncinya adalah Sola gratitude. Wih, akhirnya Chris. tidak mau kalah. Romo William. Pembuktian luar biasa. Yang terbelakang menjadi yang terdahulu sekarang. Oke. Apakah beneran sesimpel itu Tapi- berarti Pendeta Marcel? Iya. Sebenarnya kan orang bahagia atau tidak salah satu kunci di bersyukur atau tidak. Sebanyak apapun dia miliki kalau nggak direspon dengan ucapan syukur, jadi hampa, jadi terkesan sia-sia. Dia udah naik mobil Pajero, Fortuner misalnya. Tapi karena dia tidak bersyukur, dia melihat orang lain pakai Maserati, pakai Ferrari, akhirnya si kenyamanan Fortuner jadi nggak membahagiakan buat dia. Dan kadang lupa bersyukur itu nggak cuma di level bawah yang tidak punya gitu kan ya. Kadang di level atas juga masih Banyak. bisa jadi karena udah terlalu nyaman dia jadi lupa dengan syukurnya gitu, karena merasa kayak ya udah biasa aja gitu. Selalu mau lebih. Biasa. Iya. Ada jemaat saya, dia salah satu orang yang sangat-sangat kaya di negeri ini, kaya raya, cincinnya aja satu hotel di Bali. Saya cobain cincinnya, Tuhan gede banget, berat banget. Saya udah pernah pakai
sekali saya cobain, saya pengen saya mau khotbah pakai itu supaya shalomnya gitu, shalom gitu. 10 Pak. Halo. Aduh. Cuman karena ada hal yang nggak dia syukuri, akhirnya dia datang sama saya, dia cerita penuh dengan air mata. Padahal kalau saya mau lihat kehidupannya, banyak hal yang sebenarnya harusnya sangat membuat dia bisa bahagia dengan ucapan syukur. Menjustifikasi bahwa mau seberapapun materi yang kita punya, kalau kita nggak bersyukur, kita nggak akan bahagia. Yes. Dan materi ya akhirnya bukan segalanya gitu. Wes, luar biasa. Keren. Luar biasa. Romo Bill ya. Makanya kan Bob Marley bilang begitu kan, bahwa uang itu hanyalah angka, dan angka itu nggak akan pernah habis. Jadi kalau kebahagiaan kita diukur dengan uang, nggak akan pernah kita capai. Tapi tanpa uang juga kita nggak bahagia. Menyebabkan Iya betul. banyak karena keributan rumah tangga, ya kan? Jadi finding the balance itu gimana? sedang mau kontra. Mukanya. Yes, betul. Jadi balik lagi ya, bahwa memang hidup itu butuh uang. Maka betul, uang bukanlah segalanya. Segalanya butuh uang, tapi sekali lagi uang bukan segalanya. Karena ada banyak orang juga rumah tangganya berkelimangan harta, tetapi menderita. Contoh kemarin kalau nonton salah satu podcast teman saya itu, dia menikah dengan cucu sebuah perusahaan yang amat sangat besar di Indonesia. Pada kenyataannya berakhir dengan tidak bahagia. Jangan menjadikan uang sebagai indikator kebahagiaan. Uang itu alat. Uang itu alat. Jadi pastikan itu hanya untuk menopang saja, tapi bukanlah segalanya. Jadi kan kalau kata anak zaman sekarang, lu pikir cinta bisa dimakan, makan tuh cinta gitu. Iya. Tapi balik lagi, kebahagiaan adalah yang kita butuhkan salah satunya kan. Ya kalau misalnya dia siap banyak uang tapi ya lihat contoh-contoh ya. Ya silakan, setiap orang punya goalsnya masing-masing. Teh deh, Pendeta Marcel, aku penasaran. Pendeta kan sering banget dengerin curhatan jemaatnya ya. Kalau pas again mungkin leader juga sering banyak yang dengerin curhatan dari timnya gitu ya. Tapi kan kondisi tidak selalu 100% dalam kondisi baik gitu. Kalau misalnya pendeta sendiri mendengarkan curhatan ketika sedang tidak kondisi baik, apa yang dilakukan? Kondisi tidak dalam kondisi baik, contoh Misalnya spesifik. lagi banyak pikiran juga gitu, tidak lagi, bukan mungkin tidak sesimpel bahkan lagi sakit ya. Misalnya pasti kan pendeta juga manusia gitu ya. Ada mood, ada feelings, ada problems juga gitu. Tapi di tengah kondisi sukar itu tetap masih harus mendengarkan curhatan atau bahkan membantu mikirin solusi juga Masalah gitu orang buat masalah orang lain gitu. Gimana cara menavigasi itu? Kuncinya dikasih. Artinya gini, kalau kita sayang sama orang-orang yang Tuhan percayakan kita layani, jadi secapek-capeknya kita akan mau untuk mendengarkan dan membantu mereka. Contoh kalau kita ke orang yang kita sayang kan, ke orang yang kita kasihi, kadang-kadang udah capek gitu misalnya dengerin, apalagi kalau misalnya yang suami istri misalnya, istrinya ngomong terus, ngoceh terus dari pagi sampai malam, curhat, perkara berantem sama tukang sayur gara-gara tempe naik 2.000 aja dia cerita dengan sakit hati. Tahu nggak saya tahu kalau aku jamak dia, gitu ya. Lagi curhat gitu. Nah ini curhat jemaat. Oh iya, oke. Tapi kalau kita mengasihi kan kita akan menjadi pendengar yang baik, ya kan. Romo William, saya mau nanya udah menikah dulu, Romo di depan. Ya, Romo kok nikah? Udah. Nah, tentunya kan gitu ya, kalau namanya kita dengan istri misalnya gitu, Iya. istri kan punya karunia berkata-kata kan lebih daripada pria kan. Iya, wanita tuh makanya saya curiga Tuhan waktu ciptakan wanita tuh Tuhan ciptakan dari bibir duluan. Iya kan di Taman Eden tahu kan kisahnya kan, ngomong sama itu akhirnya ngomong sama ular deh, jatuh dalam dosa. Jadi balik lagi bahwa kalau kita sayang, makanya secapek apapun kita mau mendengarkan. Tapi apakah harus diladenin saat itu juga, atau kita bilang oke, saat ini kondisi saya ya bagus, probably kita tunggu sampai mungkin besok atau mungkin apa gitu, sampai kondisi kita juga oke. Karena kan apapun itu kalau misalnya kita lagi nggak fit, dipaksain sesuatunya pasti kan nggak maksimal juga dibandingkan kita lagi benar-benar prima gitu. Yes, betul. Bisa juga, sangat bisa. Itu salah satu keputusan yang bijaksana. Jadi kalau kita lihat memang sangat-sangat tidak mungkin, ya boleh kita atur waktu gitu. Karena memang saya pun ada saat-saat di mana seperti itu. Jadi lagi misalnya kalau lagi jadwal lagi padat banget, lagi memang itu banget, dan kan kadang-kadang ada jemaat yang kalau kesaksian itu kan rapel sistemnya, jadi langsung full semua.
Nanti ya kita cari waktu, misalnya janjian kapan, itu lebih bijaksana. Makan kalau misalnya kadang-kadang kan kita lagi pelayanan, tiba-tiba udah datang kan nggak mungkin kita langsung, paling kita 5 menit ya, kan harus jalan lagi. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Baik dari komunikasi. Ya, Komunikasi. betul. Dikomunikasikan. Aku mau nanya masalah tadi, mungkin balik ke setia dalam perkara kecil, Pendeta Marcel. Kadang kan kita tidak bisa melihat perspektif rencana Tuhan dalam hidup. Gimana caranya kita bisa ngelihat, kadang ketika terjadi sesuatu kan kita banyak berpikirnya menggunakan akal pikiran kita sendiri gitu kan. Gimana caranya kita bisa mencoba untuk melihat dari perspektif Tuhan? Oke. Kadang-kadang gini, kadang-kadang justru malah ada saat dimana kita nggak sama sekali bisa melihat dari perspektifnya Tuhan. Karena kadang-kadang gini, ada saat dimana kita sama sekali tidak mengerti dengan keadaan yang kita alami, bahkan kita nggak ngerti apa kebaikan di balik semua ini. Kan Yeremia 29:11 kan bilang bahwa Allah turut bekerja, bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Bahkan Roma 8:8, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi kadang-kadang ketika kita lihat keadaan yang sedang terjadi, sama sekali kayaknya nggak ada kebaikan di masa depan. Bahkan kebaikan apa yang bisa Tuhan kerjakan dari keadaan yang seperti ini? Tapi gini, kita nggak harus selalu bisa melihat dari perspektifnya Tuhan. Kita nggak harus selalu mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Tapi yang harus kita selalu lakukan adalah percaya bahwa Tuhan handle semuanya. Bahwa semuanya dalam tangan Tuhan. Jadi walaupun kita nggak ngerti, kita harus selalu ingat bahwa dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Berserah tidak berarti menyerah berarti ya, Pendeta. Yes. Berserah bukan berarti pasrah. Yang membedakan antara berserah dan pasrah adalah orang yang berserah, mereka bukannya do nothing, mereka tetap lakukan yang terbaik yang mereka bisa, tapi hasilnya percayakan sama Tuhan. Itu yang kadang dilupakan. Udah aku berserah aja sama Tuhan, tapi nggak lanjut. Keren. Oke. Untuk men-sum up, kira-kira dari Pendeta Marcel, Yes. apa hal-hal sederhana yang harus dilakukan atau diterapkan oleh teman-teman yang baru mau menjadi leader, ataupun sekarang udah menjadi leader, tapi kan semua juga butuh refleksi ya, gitu. Hal-hal basic apa sih yang perlu diingatkan lagi gitu, selain dari servant leadership? Yang paling penting tentunya adalah baca firman, renungkan firman, punya saat teduh sama Tuhan, karena dari sanalah semuanya itu berawal, dari sanalah semuanya itu berasal. Kalau itu sudah kita lakukan, itu yang menjadi fondasi, saya percaya kita bisa jadi pemimpin yang hebat. Satu lagi dong, Pendeta Marcel. Karena banyak banget orang yang komen tentang leaders gue toksik. Apa yang bisa dilakukan ketika kita punya leaders yang toksik sebagai anak Tuhan? Oke, ada 2. Boleh nyumpahin nggak? Kalau yang pasti adalah doain. Kita doakan supaya ya Tuhan jamah dia. Tapi balik lagi. Kadang-kadang kita juga harus evaluasi diri kita. Kadang-kadang kita selalu gampang menghakimi, leader saya toksik nih. Sebenarnya bukan dianya yang toksik, kitanya yang mohon maaf terlalu lembek, hatinya terlalu lemah. Jadi ketika leader kita menegur kita, tujuannya adalah kasih, tapi kita langsung menghakimi, dia toksik. Jadi harus cover both side. Karena kadang-kadang dia bukan toksik, dia sementara membimbing kita, mendidik kita untuk jadi lebih baik. Gitu. Jadi kita sendiri yang terlalu resisten untuk berubah. Jadi harus mencoba mengerti angle dari leadersnya juga. Kontemplasi. Oke. Thank you, Pendeta Marcel. Sama-sama. Buat perspektif dari sisi Kristen. Karena buat gue sendiri, setiap agama tuh bagus, ya kan? Artinya apa? Yang nggak bagus apa ya? Yang nggak bagus adalah ego. Nah karena gini, dengan kita melihat perspektif leadership dari sisi agama, which itu adalah sebenarnya ujung-ujungnya leader itu melayani orang lain, membukakan jalan supaya setiap orang itu punya ruang buat berkembang. Kalau kita fokus ke diri sendiri, artinya kita nggak melayani, dan di situ akhirnya kita nggak berkembang dan nggak membuat leader baru. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gue tarik kesimpulannya, komunikasi, kemauan untuk menyediakan ruang buat orang lain berkembang gitu. Ketika orang lain berkembang, kita juga bisa menikmati hasilnya dan tumbuh bareng-bareng. Kasih, saya sebut penting juga. Kasih, iya.
Oke, mantap kalau begitu. Terima kasih banyak. Thank you, Terima Mas kasih Marcel. sudah Sama-sama Romo William. Ben? Suster Duina. Terima kasih. Dan saya udah ada cincin pada tangan saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.